Suara rantai sepeda yang berdecit menjadi alarm alami bagi warga kampung Sukamaju setiap pukul 5 pagi. Di atas sadel tua itu, Banyu, seorang remaja dengan seragam SMA yang sedikit memudar warnanya, mengayuh menembus kabut tipis. Tas kanvas besar berisi tumpukan koran bergelantungan di pundaknya, membuat punggungnya sedikit membungkuk. Namun, tak pernah ada gurat lelah di wajahnya. Ia selalu melempar senyum tulus kepada setiap orang yang berpapasan dengannya, seolah beban di pundaknya seringan kapas. Baginya, setiap gulungan kertas itu adalah harapan yang harus sampai ke tangan pemiliknya sebelum matahari benar-benar bertahta. Di sekolah, Banyu adalah sosok yang sunyi. Ia sering duduk di barisan belakang, berusaha menyembunyikan ujung jarinya yang menghitam akibat tinta koran yang sulit hilang. Lestari, teman sekelasnya yang vokal, sering memperhatikan Banyu dengan dahi berkerut. Baginya, Banyu adalah sebuah teka-teki. Mengapa seorang anak muda mau bersusah payah menjadi loper koran di zaman serba digital ini? "Banyu, tanganmu kotor lagi," tegur Lestari suatu siang saat jam istirahat. Banyu hanya menatap tangannya, lalu tersenyum kecil tanpa membela diri, membuat Lestari semakin gemas dengan sikap diam temannya itu yang seolah tak punya keluhan sama sekali. Suatu sore, langit mendadak tumpah dengan kemarahan yang luar biasa. Hujan deras mengguyur kota, mengubah jalanan menjadi sungai kecil. Banyu tetap terlihat di jalanan, kali ini tanpa sepedanya yang rantainya putus di tengah jalan. Ia berlari kecil dengan plastik besar melindungi sisa koran yang belum laku. Pakaiannya basah kuyup, sepatunya yang sudah tipis dipenuhi lumpur. Ia berhenti di depan sebuah warung untuk berteduh sejenak, menggigil hebat namun tangannya tetap mendekap erat bungkusan korannya. Tak ada umpatan yang keluar dari mulutnya, hanya helaan napas panjang yang berasap di udara dingin. Pak Jaja, pemilik warung kelontong tempat Banyu biasa menyetor sisa koran, merasa iba melihat kondisi bocah itu. Sambil menyodorkan segelas teh hangat, Pak Jaja bertanya, "Banyu, kenapa kamu terus melakukan ini? Bayarannya tidak seberapa, tapi kamu sampai mempertaruhkan kesehatanmu." Banyu menerima teh itu dengan tangan bergetar karena dingin. Ia menyesapnya pelan sebelum menjawab dengan suara rendah yang mantap, "Ada hal yang lebih mahal dari sekadar uang sekolah, Pak. Saya hanya menjalankan amanah." Jawaban itu membuat Pak Jaja terdiam, bertanya-tanya amanah apa yang bisa membuat seorang remaja sekeras itu pada dirinya sendiri. Keadaan menjadi semakin sulit saat ujian akhir semester tiba. Banyu harus belajar ekstra keras di bawah lampu minyak, karena listrik di rumahnya sering mati. Namun, ia tak pernah absen mengantar koran. Suatu pagi, karena kelelahan yang memuncak, Banyu jatuh pingsan tepat di depan gerbang sekolah. Tumpukan korannya berhamburan, sebagian masuk ke dalam selokan yang kotor. Lestari yang baru saja tiba dengan motor ayahnya, terperanjat melihat Banyu yang pucat pasi tergeletak di aspal. Inilah pertama kalinya semua orang melihat kerapuhan di balik ketegaran yang selama ini Banyu tunjukkan. Setelah kejadian itu, Banyu tidak masuk sekolah selama 3 hari. Rasa penasaran yang bercampur dengan rasa bersalah mendorong Lestari untuk mencari tahu di mana Banyu tinggal. Ia bertanya ke sana kemari, hingga akhirnya, ia sampai di sebuah gang sempit di ujung kampung. Namun, ia tidak menemukan Banyu di rumahnya yang sederhana. Seorang tetangga memberitahu Lestari bahwa Banyu kemungkinan besar berada di Rumah Cahaya, sebuah bangunan tua di pinggir sungai yang hampir ambruk. Lestari pun melangkah menuju tempat asing itu, dengan hati yang berdebar tidak keruan. Sesampainya di Rumah Cahaya, langkah Lestari terhenti. Di sana, di sebuah teras luas yang diteduhi pohon mangga tua, ia melihat Banyu. Banyu tidak sedang beristirahat, ia sedang duduk dikelilingi oleh belasan anak kecil yang nampak kumal namun memiliki mata yang berbinar. Di depan mereka, terdapat tumpukan koran-koran lama dan beberapa buku yang sudah menguning. Seorang wanita tua dengan kacamata tebal, Ibu Ratna, duduk di kursi roda di samping Banyu. Banyu sedang membacakan berita utama hari itu, dengan suara lantang dan penuh semangat kepada anak-anak yang tidak mampu bersekolah itu. Lestari mendekat perlahan, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia melihat bagaimana Banyu mengeluarkan sisa uang hasil penjualan korannya hari itu, dan menyerahkannya kepada Ibu Ratna. "Ini untuk biaya sewa bangunan bulan ini, Bu. Maaf bulan ini sedikit terlambat karena saya sempat jatuh sakit," ucap Banyu dengan tulus. Ibu Ratna membelai kepala Banyu dengan kasih sayang. Ternyata, selama ini Banyu bekerja bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk mempertahankan taman bacaan gratis bagi anak-anak jalanan di kampung mereka yang terancam digusur karena tunggakan biaya. Lestari akhirnya muncul dari balik pohon, membuat Banyu terkejut. "Jadi ini alasan kamu tidak pernah mengeluh, Banyu?" tanya Lestari dengan suara bergetar. Banyu hanya menunduk malu, merasa rahasianya telah terbongkar. Lestari menyentuh tumpukan koran yang ada di sana, merasakan tekstur kertas yang selama ini dianggapnya kotor.
Ia baru menyadari bahwa noda hitam di tangan Banyu bukanlah kotoran, melainkan jejak pengabdian yang paling murni. "Maafkan aku karena selalu menganggapmu aneh," bisik Lestari, yang kini memandang Banyu dengan rasa hormat yang mendalam. Sejak hari itu, cerita tentang Banyu menyebar dengan cepat. Bukan karena rasa kasihan, tapi karena inspirasi yang ia tebarkan. Warga kampung mulai bahu-membahu membantu Rumah Cahaya. Pak Jaja menyumbangkan rak buku, dan Lestari menggerakkan teman-teman sekolahnya untuk menjadi relawan pengajar. Banyu tetap menjadi loper koran setiap pagi, namun kini ia tidak lagi sendirian. Setiap kali ia mengayuh sepedanya, ia tahu bahwa setiap tinta yang membekas di tangannya adalah cahaya yang ia nyalakan untuk masa depan anak-anak di sana. Keluh kesah tidak pernah punya tempat di hati yang penuh dengan cinta.